Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kembali bersama Bunda Novi untuk anak kelas tanggung. Kita akan bersama-sama melakukan ibadah. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi satu buah lagu, yaitu Ada Satu Sobatku. Adik-adik sudah tahu kan lagu ini? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah adik-adik, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kembali pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, melewati badai impa pada pagi hari ini. Walaupun di rumah saja, bela Tuhan, kami tetap semangat untuk melakukan ibadah, kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah telinga kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan firman ini yang telah kami dengar nanti boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kembali kita belajar perjalanan bangsa Israel di tanah Kanaan, di mana nas ini menceritakan situasi bangsa Israel generasi baru setelah Yosua sang pemimpin Israel mati. Generasi baru ialah orang Israel yang lahir dan tinggal di tanah Kanaan. Nah, dari generasi ke generasi, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang berulang kali jatuh ke dalam penyembahan Baal atau dewa-dewa lain. Meski berulang kali melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tetap mengutus seorang hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kesalahan dan dosa yang sudah mereka perbuat, agar mereka kembali kepada pertobatan. Bangsa Israel selalu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ketika hakim yang memimpin mereka mati, mereka lupa bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, yang memimpin leluhur ataupun orang tua mereka zaman dulu dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, hingga pada akhirnya mereka sampai dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, siapa saja hakim-hakim yang diutus Tuhan pada generasi baru? Apakah adik-adik ada yang tahu siapa hakim-hakim yang diutus Tuhan pada generasi baru? Di antaranya yaitu adalah yang pertama itu ada Hakim Otniel. Hakim Otniel merupakan hakim yang membebaskan bangsa Israel dari Raja Aram Mesopotamia, di mana sempat menaklukkan bangsa Israel selama 8 tahun lamanya. Dan kemudian bangsa Israel terbebas selama 40 tahun berkat pimpinan dari Hakim Otniel. Kemudian Hakim Otniel pun mati. Adik-adik bisa baca ini pada Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kemudian yang kedua yaitu adalah ada Hakim Ehud. Selama 18 tahun lamanya, Eglon, Raja Moab, menaklukkan bangsa Israel. Nah, dengan pimpinan Hakim Ehud, kembali bangsa Israel bisa terbebas dari tekanan Raja Moab dan sekutunya. Ini juga bisa adik-adik baca dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-30. Setelah itu ada Hakim Samgar, Deborah dan Barak, Abimelek, Yefta, Ebzan, dan beberapa hakim lainnya. Nah, dengan kesalahan-kesalahan yang berulang,
Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tanah Kanaan dikenal sebagai tanah perjanjian. Dikenal juga sebagai tanah yang kaya akan susu dan madu. Tanah Kanaan juga memiliki tanah pertanian dan hasil pertanian yang baik. Secara materi mereka sangat berkecukupan. Bisa dikatakan sebagai tanah yang sukses diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi kekurangannya terletak pada bangsa Israel itu sendiri, di mana bangsa Israel gampang terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, dan akhirnya mereka menyembah dewa-dewi Baal. Nah, di sini Tuhan mengajak kita untuk mensyukuri setiap berkat-berkat yang sudah kita terima. Apa saja berkat-berkat yang sudah kita terima pada saat ini? Kesehatan. Apalagi? Kita bisa makan dan minum. Sukacita, papa mama yang baik, kakak adik yang menyayangi kita, saudara-saudara, teman-teman yang banyak yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu bersukacita, kita selalu ceria, berbicara yang sopan kepada mama dan papa. Nah, adik-adik, sudahkah kita berbicara yang sopan kepada mama ketika mama sudah menyediakan makanan di atas meja, tetapi yang disediakan bukan ayam goreng? Ayo, siapa yang begitu? Marah dan ngomel ketika yang mama masak bukan menu kesukaan, bukan ayam goreng. Pasti adik-adik semua suka ayam goreng kan? Nah, loh, kok cuman ada tempe? Kok cuman ada tahu? Aku kan gak suka tahu, aku gak suka tempe, aku sukanya ayam goreng. Nah, siapa di sini yang begitu? Yang marah-marah, yang ngomel-ngomel ketika mama memasak bukan menu kesukaan, bukan menu favorit. Itu apa artinya, adik-adik? Kalau kita marah-marah dan ngomel-ngomel, artinya kita tidak mensyukuri berkat Tuhan. Nah, begitu juga ketika orang tua menasihati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, apabila kita juga memiliki keinginan misalnya keinginan yang bertentangan dengan orang tua kita, pastinya apabila kita sampaikan dengan baik dan benar, mungkin orang tua bisa memahami dan mengerti apa sebenarnya yang kita inginkan. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Begitu juga Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Teladan apa saja yang bisa kita lakukan? Teladan yang baik apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, tidak sombong, tidak suka berbohong, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dengar-dengaran sama orang tua. Nah, dari teladan-teladan yang kita lakukan inilah yang Tuhan mau, inilah generasi-generasi yang Tuhan inginkan,
yaitu anak-anak Tuhan masa kini, anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Kita sekali juga untuk memberikan persembahan. Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kita juga akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah diperdengarkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami agar kami bisa menjadi tauladan yang baik bagi orang lain, sehingga kami bisa menjadi generasi baru, menjadi anak-anak Tuhan masa kini yang selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami, terlebih untuk kami semua, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GPIB Patah Batu Kajang, yang pada saat ini melakukan ibadah di rumah saja. Ya Yesus, biarlah tangan kasih-Mu senantiasa memelihara kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan kasih-Mu senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk kami semua bunda-bunda layan dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan, agar kami tetap semangat dalam setiap pelayanan kami, baik di rumah maupun pelayanan-pelayanan yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih ya Yesus. Pada saat ini kami berdoa khususnya bagi pemerintahan kami yang pada saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati setiap langkah dan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan demi putusnya rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan, kami juga sebagai masyarakat bisa mengerti dan memahami
sehingga kami boleh menjalankan setiap kebijakan-kebijakan dan protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap hal yang mereka lakukan, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga berdoa buat para medis, baik itu dokter maupun perawat yang pada saat ini berada di garda terdepan. Mereka berjuang keras dalam mereka merawat dan menangani pasien-pasien yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Biarlah Tuhan melawati tangan mereka, pasien-pasien memperoleh kesembuhan yang berasal dari Engkau. Ya Tuhan, berkati pasien-pasien ini juga Tuhan, Engkau berikan mereka imun yang baik, imun yang kuat, agar mereka segera pulih seperti sedia kala. Begitu juga Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan pada mereka. Tuhan berikan ketabahan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka di tengah kedukaan mereka pada saat ini. Biarlah Tuhan campur tangan-Mu, tangan kasih-Mu senantiasa menuntun dan memelihara mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu, buat kami semua jemaat-Mu, jemaat GPIB Patah Batu Kajang dimanapun kami berada, baik yang ada di Batu Kajang atau di luar Batu Kajang karena pekerjaan atau karena pendidikan. Biarlah Tuhan Engkau juga senantiasa tuntun pelihara kami semua di dalam kasih-Mu. Engkau juga senantiasa menjaga kami, Engkau juga menjauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya. Biarlah Tuhan senantiasa tuntun pelihara dalam setiap pekerjaan dan pendidikan yang pada saat ini sedang berjalan. Ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir. Kerinduan kami ya Tuhan adalah untuk bersama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada di kampung halaman. Biarlah Tuhan juga senantiasa menjaga mereka, pelihara mereka, sehingga suatu saat ya Tuhan kami dapat kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, berkati dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pelayanan di gereja-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami naikkan kepada-Mu. Dengarkanlah permohonan kami ini, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita bernyanyi dari Kidung Ceria 299. Kidung Ceria 299, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu
kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan segala rencana kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan untuk aktivitas anak kelas anak tangguh, tolong adik-adik sebutkan nama-nama hakim yang sudah Bunda ucapkan atau Bunda sebutkan tadi dalam atau saat bercerita firman Tuhan tadi ya. Adik-adik sebutkan nama hakim-hakim yang sudah Bunda ucapkan atau sudah Bunda sebutkan pada saat Bunda bercerita firman Tuhan atau saat Bunda berkhotbah tadi. Tuliskan pada sebuah kertas yang kemudian difoto, yang nantinya dikirimkan ke WA Bunda Novi ataupun ke WA tim multimedia sebagai absensi kehadiran IMPA. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Salam sehat. Tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.